Hai anak-anakku kelas 5 yang terkasih. Apa kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Ibu Nia. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-11 tentang Yesus memanggil orang berdosa. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan ya? Syukur puji Tuhan, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya, sehingga tetap semangat belajar gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari tentang Yesus memanggil orang berdosa dan kita akan meneladani sikap Yesus itu seperti apa terhadap orang berdosa, sebelumnya Ibu akan bercerita dulu nih. Nah, cerita tentang apa sih? Nah, ceritanya tentang si hitam dan si putih. Nah, seperti apa ceritanya? Seperti berikut ini. Di negeri kambing, kambing-kambing putih hidup dengan damai. Sayangnya, kambing putih hanya mau bergaul dengan sesama kambing putih saja. Di negeri itu, hiduplah satu keluarga kambing hitam. Bagi kambing-kambing putih, keluarga kambing hitam adalah kambing-kambing yang dianggap tidak baik. Kambing-kambing hitam adalah kambing yang tidak tahu aturan leluhur dan suka bergaul dengan kambing dari luar kampung. Kambing-kambing hitam adalah kambing yang tidak murni lagi. Karena itu, kambing hitam adalah dianggap kambing pembawa sial. Menurut mereka, di mana ada kambing hitam, di situ akan terjadi masalah. Keluarga kambing hitam memiliki seekor anak kambing kecil hitam. Namanya si kecil hitam. Setiap sore, si kecil hitam hanya bisa memandangi anak-anak kambing putih yang asyik bermain. Ia tidak diizinkan ikut bermain bersama. Si kecil hitam menjadi sedih. Mengapa buluku berwarna hitam? Keluhnya. Si kecil hitam lalu berniat mengubah bulunya menjadi putih. Ia menceburkan dirinya ke dalam ember cat berwarna putih. Dalam sekejap, bulu-bulunya pun berwarna putih dan dia berlari kegirangan. Mbek! Saraknya kegirangan. Ia menghampiri anak-anak kambing putih dan bermain bersama mereka. Ia merasa sangat senang karena bisa bergabung dengan anak-anak kambing putih bermain di padang rumput. Saat sedang bermain, tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan deras pun turun. Akibatnya, cat putih di tubuh si kecil hitam menjadi luntur, hilang karena kena air. Kambing-kambing putih pun berteriak kesal melihatnya. Pantas hujan turun. Pasti gara-gara kambing hitam bermain bersama kita. Ah, dia memang pembawa masalah. Hitam jelek. Oh, kami tidak mau bermain denganmu hitam. Sana pergi hitam, hush. Si hitam kecil sedih sekali. Ia berlari pulang dan bertanya kepada ibunya. Ibu, apakah betul kambing hitam memang pembawa masalah? Tentu saja tidak, Nak. Kambing-kambing putih menjauhi kita hanya karena kita berbeda. Tapi jangan khawatir. Ibu yakin suatu saat mereka akan menyadari kalau pendapat itu salah. Suatu hari, si kecil hitam menonton anak-anak kambing putih yang sedang bermain. Tiba-tiba dia melihat seekor serigala mendekati kambing-kambing putih itu. Para kambing putih lari kocar-kacir ke sana kemari ketakutan. Seekor kambing putih tertangkap. Tetapi tanpa rasa takut, si kecil hitam berlari mendekat. Ia mengambil buah-buah busuk yang berserakan di tanah dan melempari serigala. Au!
seru serigala sambil melindungi tubuhnya. Si kecil hitam segera bersembunyi di antara semak-semak. Bulunya yang berwarna hitam membuat ia mudah bersembunyi. Serigala tidak melihatnya. Si kecil hitam pun terus melempari si serigala dengan buah busuk, lalu buru-buru bersembunyi lagi. Serigala akhirnya ketakutan dan melarikan diri. Anak kambing putih pun selamat. Para anak kambing putih ini kemudian berlari memberitahu induk-induknya bahwa dia diselamatkan dari ancaman bahaya maut si serigala yang akan memakan mereka. Akhirnya apa yang terjadi, anak-anak semuanya? Si kambing putih akhirnya berterima kasih kepada si kecil hitam. Dia mengagumi keberaniannya dan sejak saat itu tuh kambing putih dan kambing hitam hidup dengan damai tanpa membeda-bedakan bulu atau kulitnya, warna kulitnya ya. Baik, anak-anak yang terkasih, itu tadi cerita tentang si hitam dan si putih. Nah, anak-anak, kita hentikan dulu sejenak cerita tadi. Coba kita lihat sekitar kita. Apa yang terjadi ketika orang berbuat salah di tengah masyarakat nih, misalnya mencuri? Atau apa yang terjadi ketika temanmu pernah tertangkap berbuat curang ketika ulangan, nyontek maksudnya ya, dan dipanggil oleh guru? Seperti cerita si hitam dan si putih tadi. Ada kemungkinan ya, leluhur si hitam dulu pernah melakukan kesalahan, sehingga membuat pandangan si putih terhadap si hitam itu jadi buruk. Situasi berbalik ketika si hitam menolong si putih. Mereka menerima kehadiran si putih dan bersahabat. Harkat dan martabat mereka sama dan sama-sama memiliki potensi berbuat baik. Anak-anak yang terkasih, kadang-kadang masyarakat sekitar itu ada yang kurang menerima orang yang pernah berbuat salah. Padahal kan tidak selalu selamanya ya manusia salah itu akan salah terus gitu. Bisa jadi dia mengalami pertobatan menjadi baik. Cuman kadang image pandangan orang atas orang itu kemudian langsung dia kan pernah melakukan kesalahan ini gitu ya. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada salah satu tokoh yang juga pernah berbuat salah. Siapakah tokoh dalam kitab suci ini? Adalah Zakheus. Ini adalah bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia
datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, ini gambar yang menunjukkan tadi kisah dalam perikop. Kita lihat bagaimana banyaknya orang mengikuti Yesus ya. Dan Zakheus yang pendek badannya, yang gak bisa melihat Yesus dari dekat, dia mencoba meloncat-loncat mungkin ya, tapi nggak bisa karena banyak banget orang di mana-mana. Akhirnya punya ide tuh, panjat pohon ara. Jadi bisa lihat Yesus deh ya. Nah, sebenarnya siapa sih tokoh Zakheus itu? Kita kenalan dikit yuk. Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai. Anak-anak tahu nggak sih pemungut cukai? Pemungut pajak, pegawai pajak begitu ya. Menurut pandangan orang Yahudi atau orang Israel, pemungut cukai itu dia bekerja sama dengan penjajah, yaitu bangsa Romawi. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami penjajahan bangsa Romawi ya. Kemudian iman mereka dianggap luntur karena bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Dan berikutnya menarik upeti melebihi jumlah yang ditentukan. Artinya upeti itu apa sih? Ya kayak misalnya ada orang yang harus membayar pajak. Dia tarik bayar pajaknya misalnya 100.000. Lalu dia minta lebih, misalnya 150.000. Nah, yang 50.000-nya masuk ke kantong sendiri. Nah, itu namanya curang kan ya. Maka pemungut cukai akan dijauhi oleh masyarakat Yahudi pada masa itu ya. Nah, selain pemungut cukai, ada juga orang-orang yang dianggap berdosa nih oleh masyarakat Yahudi. Siapa saja mereka itu? Adalah orang sakit yang sulit disembuhkan. Jadi kalau ada orang sakit kayak zaman dulu tuh masih banyak tuh orang yang sakit kusta. Susah disembuhkan karena masa itu kan masih belum secanggih sekarang ya. Belum ada obat-obatan khusus. Jadi kalau orang sakit bukannya malah dibantu ditolong supaya lekas sembuh, tapi dikucilkan, diasingkan dan gak boleh bergabung dengan masyarakat luas gitu. Dan ada yang disuruh tinggalnya malah di kuburan-kuburan. Kasihan ya, udah sakit bukannya ditolong, diusir dari masyarakat kayak gitu. Terus siapa lagi? Orang yang kerasukan setan. Nah, itu juga dianggap orang yang berdosa, maka dikuasai oleh setan gitu, harus dijauhin oleh mereka pada waktu itu. Kemudian tadi pemungut cukai sudah ya. Kemudian orang Samaria. Kenapa kok orang Samaria sih dianggap berdosa? Karena orang Yahudi tuh kepikiran gini, orang Samaria kan nggak percaya sama Tuhan. Ya pasti mereka orang yang ateis gitu ya, atau bahasa lainnya kafir gitu ya, nggak mempercayai Tuhan. Kemudian orang-orang yang melanggar hukum Allah, para pendosa maksudnya. Jadi itu dianggap pendosa publik, berdosa gitu menurut penilaian masyarakat. Dan masih banyak lagi. Itu pada masa Yesus tuh orang-orang ini disingkirkan. Kasihan ya, mereka bukannya dirangkul, diajak bertobat, diajak baik, malah disingkirkan. Nah, ketika Yesus menyapa Zakheus, bahkan mau menumpang di rumahnya, masyarakat Yahudi menganggap bergaul dengan pendosa berarti ikut berdosa. Menurut mereka, pendosa harus dihukum, dijauhi atau disingkirkan, bukannya didekati. Tetapi Yesus mengubah pandangan itu. Justru pendosa itu yang perlu mendapat perhatian supaya mengalami keselamatan dari Allah. Kabar baik keselamatan dari Allah itu diberikan untuk semua orang, tidak hanya untuk orang-orang yang baik saja. Tapi Tuhan tuh sebenarnya mau menyelamatkan semua orang, siapapun dia. Baik banget ya Tuhan ya. Nah, setelah mengalami kunjungan Yesus, Zakheus merasa senang banget, merasa bersukacita. Dan oleh karena sukacita yang begitu dia rasakan dengan kehadiran Yesus, dia mengalami pertobatan. Nah, apa bentuk pertobatannya Zakheus? Yang pertama, ia membagikan separuh hartanya kepada orang miskin. Wow, benar-benar ya, dia tidak hanya omong doang. Akhirnya sebagai bentuk pertobatan ya dia bagi loh separuh hartanya, itu luar biasa ya. Kemudian mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah dia peras uangnya ketika dia memungut pajak atau cukai itu. Nah, anak-anak, dari kisah Zakheus ini, dari juga yang awal tadi kisah si hitam yang akhirnya diterima oleh kawanan kambing putih, ternyata
perhatian, dan penerimaan yang tulus akan membuat orang bertobat menjadi baik, sebagaimana terjadi dalam kehidupan Zakheus. Baik anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran kita hari ini. Teruslah menjadi anak-anak yang baik. Ketika kalian mengalami kesalahan, bertobatlah. Tuhan merentangkan tangannya untuk memeluk kita menjadi anak-anaknya yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu dalam pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, dan Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.